Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pada sore hari ini insyaallah saya akan mengunjungi Universitas Islam Madinah atau Al-Jamiah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Itu termasuk salah satu universitas yang tersohor yang ada di kota Madinah, yang tolibnya atau para mahasiswanya itu datang dari seluruh dunia. Dan kesempatan kali ini saya udah ditemenin sama sahib ana, namanya Ustadz Dimas. Ya. Nama lengkapnya siapa Ustadz? Dimas Sudibyo. Dimas Sudibyo. Ya. Beliau ini asalnya dari Surabaya. Dari Surabaya. Beliau kuliah di Jamiah Islamiyah ini dari tahun berapa Ustadz? Tahun 2015. Tahun 2015. Sekarang tinggal pulang. Sekarang tahun 2020, jadi tinggal nunggu kepulangannya. Iya. Udah selesai berarti? Udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Oke Ustadz, sambil kita jalan ke sana, Ya. mau tahu kayak gimana ya, nanti kita ikuti terus perjalanannya. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. Oke, kita balik lagi sama sahib ana, Ustadz Dimas Sudibyo dari Surabaya. Kita sambil jalan menuju ke sana, kita ada interview dikit yang bisa memberikan manfaat buat Anda barangkali yang mau kuliah di sana atau para thalibul ilm dimanapun Anda berada. Yang pertama nih Ustadz, Ya. di Jamiah Islamiyah itu ada jurusan apa aja sih di perkuliahan di sana itu yang antum tahu? Yang pertama Iqdat Lugawi, atau biasa kita bilang Ma'had Lugo. Itu bagi mahasiswa yang belum bisa berbahasa Arab. Oke. Jadi mereka yang datang ke sini dan keterima di sini yang belum bisa berbahasa Arab, mereka diwajibkan untuk mengambil kelas bahasa, yaitu Ma'hadul Lughah. Mahadul Lughah. Jadi biar nanti kalau di fase ke depan lebih bisa lancar lagi kalau basicnya udah ada dari bahasa Arabnya. Iya, Ustaz. betul. Terus Dan, ada apa lagi? ada kuliah syariah. Itu syariah itu ya seperti fikih, usul fikih, seperti itu. Ada kuliah dakwah usuluddin, itu lebih condongnya ke akidah. Lebih ke akidah. Ya, ke akidah. Terus ada lagi kuliatul Quran, itu mempelajari dirasat qiraat, dirasat Quran, tafsir, qiraat, semuanya. Jadi qiraahnya, terus Iya, tafsirnya juga iya, semua dipelajari. Dipelajari di situ. Terus hadis juga ada kuliah hadis. Yang keempat hadis. ya, yang keempat kuliatul hadis. Nah, itu mempelajari tentang sanad hadis, rijalul Ilmu rijal gitu. Iya, ilmu rijal. Ya seperti itu. Mustalahul hadis. Ya, misalnya. mustalahul hadis seperti itu. Terus ada apa lagi? Kalau kuliah umum belum seberapa paham. Oh, yang terakhir yang kelima kuliatul lughah. Kuliatul Lughah. Iya, Oh, itu jadi sastra memang. Sastra memang Iya, ada sastra Arab, sastra bahasa Arab ya berarti. Iya, Ya. sastra Arab. Baik, Ini baik. sambil nyetir soalnya, nggak bisa lihat kamera. Antum kuliah di sini jurusannya apa, Ustaz? Anak tak khususnya kuliah dakwah usuluddin. Dakwah usuluddin. Ke akidah. Lebih ke akidah ya. Akidah, firaq, adian, tentang dianah atau agama-agama. Mempelajari tentang Yahudi, Nasrani. Tak khususnya anak di sini. Oke lah, jadi lebih ke usul, lebih ke akidah, Iya. dan furu'-furu dari perpecahan dari Iya, akidah itu sendiri ya, betul, Ustaz. betul. Semoga Allah memberikan barokah pada ilmunya. Amin, amin wa iyyakum. Allah barik. Kemudian cerita sedikit ya Ustaz. Iya. Boleh ditutup jendelanya, kayak ada Oh, iya, udara-udara iya. masuk kayak ini. Yang kedua Ustaz, boleh nggak cerita sedikit gimana sih bisa kuliah di Jamiah Islamiyah tuh, ceritanya dulu gimana gitu, bisa keterima di sini, bisa kuliah di sini. Alhamdulillah, pertama rezeki dari Allah. Allah mentakdirkan anak sebagai salah satu mahasiswa yang bisa belajar di sini. Alhamdulillah. Kedua, doa orang tua. Ketiga ya usaha dari diri kita sendiri. Baik. Itu yang pertama. Jadi dulu awal anak kuliah di Al Irsyad Al Islamiyah di Temaran. Anak lulus tahun 2013. Terus setelah itu anak mendaftar. Setelah lulus itu anak daftar langsung
waktu itu masih ada proses mukobalah di Indonesia. Nah, sekarang kan sudah nggak ada itu proses mukobalah. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Mukobalahnya sekarang langsung di sini. Langsung di sini mukobalahnya. Baik, terus? Nah, setelah itu Ana langsung mukobalah. Ana nunggu sekitar 1 tahun. 1 tahun. Setelah Ana mendaftar, langsung keterima tahun apa namanya? 2014 ya, 2014-nya Ana keterima. Masya Allah. 2015 ya 2014 keterima akhir ya 2014 September itu keterima. Ngurus-ngurus segala berkas apa segala macam. 2015 baru berangkat Maret 2015. Jadi lulusnya itu 2013, kemudian mulai daftar, 2014 keterima dan 2015 bisa kuliah di sini Ustaz ya. Betul. Terus apa aja yang disiapkan buat muqabalah di Jamiah Islamiyah itu? Materi apa yang istilahnya harus dihafalkan atau dikuasai? Pertama tentu Al-Quran minimal 3 juz. Minimal 3 juz. Kemudian dasar agama seperti tauhid, aqsam tauhid, rukun iman, rukun Islam. Terus habis itu fikih. Fikih itu ya dasar-dasar seperti rukun sholat, syarat sah sholat, wajibnya sholat itu apa aja. Ana sendiri nggak bisa ya, maksudnya menyarankan untuk mempelajari hanya itu nggak. Soalnya setiap penguji itu berbeda soalnya. Ada yang ditanya lebih berat dari Ana. Ana waktu itu ditanya ringan, rukun iman, rukun Islam, terus habis itu syarat sah sholat. Setelah itu ditanya lagi apa hukumnya imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang jahar atau suara yang dikeraskan. Nah, ya menurut Ana alhamdulillah itu mudah sih. Jadi Ana jawab semua gitu. Ya alhamdulillah ketemu sama dosen penguji yang pertanyaannya nggak terlalu sulit ya. Cuman teman-teman kadang-kadang ada yang ketemu dosen yang pertanyaannya cukup susah juga ya. Jadi emang bener ya, ada unsur Allah di situ. Makanya Allah qadarkan dengan semua persiapan kita, Allah paling kemudian bisa belajar di Jamiah Islamiyah. Betul. Dan Allah, ya. Ilmu lughah juga ditanya, shorof. Oh gitu ya. Ana sempat ditanya juga. Di tes baca bahasa Arabnya, kalau udah bisa bahasa Arab, di tes tes baca pakai buku yang Arab gundul itu. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Oke, Ustaz. Terus kemudian yang ketiga Ustaz, pengalaman yang paling berkesan ketika kuliah di Jamiah Islamiyah apa Ustaz? Yang paling berkesan yang nggak bisa dilupain gitu. Belajar dan sholat di Nabawi udah. Belajar dan sholat di Nabawi, Masya Allah. Itu yang paling. Itu yang paling berkesan dan kayak emang di Madinah ya. Kayak emang itu yang paling istimewa. Bisa mencari ilmu langsung di Masjid Nabawi dan bisa sholat di Masjid Nabawi. Jadi secara ibadahnya mendapat lipatan pahala dan dari segi ilmu pun, Masya Allah ya. Bisa mendapati dari sumber yang betul-betul trusted gitu ya, Masya Allah. Itu yang paling enak ya, maksudnya paling bagus, paling indah pengalamannya. Insya Allah bisa menyambung sanad-sanad kitab yang tentunya masyhur di kalangan kita orang Islam Ustaz. Insya Allah. Kemudian Ustaz, yang keempat, kira-kira dari semua muallim yang ngajarin antum di Mahat, sebutkan satu guru yang paling istimewa atau berkesan dan alasannya kenapa Ustaz? Di Madinah atau di Indonesia? Di Mahat di sini, di Madinah. Di Madinah. Ana pernah diajar sama namanya Syekh Su'ud Ad-Da'jani. Sekarang beliau sudah pensiun. Syekh Su'ud Ad-Da'jani. Tayyib. Beliau itu dosen akidah, pernah mengajar Ana selama 2 semester. Semester awal sama semester 4 atau semester 5, Ana lupa. Waktu itu beliau mewajibkan untuk mewajibkan kepada para mahasiswa yang di kelas itu membawa kitabnya Syekh Ibrahim Ruhaili. Kalau nggak salah itu Syekh Ibrahim Ruhaili yang judulnya Subhanallah, Ana lupa. Bukunya sekarang sudah nggak diterbitkan lagi. Dan beliau itu Masya Allah ilmunya termasuk salah satu dosen senior di Madinah, ulama senior juga di Madinah. Karena kita sudah mencari ke beberapa maktabah, buku itu sudah nggak ada dan memang nggak dicetak lagi. Beliau langsung menghubungi ke Syekh Ibrahim, minta beberapa kitab untuk tolibnya. Nah itu menurut Ana perjuangan seorang dosen yang sangat baik, dan kita nggak dipungut biaya sama sekali. Bukunya itu benar-benar buku yang sama dengan apa yang beliau inginkan, dan itu sudah nggak ada di pasaran. Sudah nggak dicetak dan diedarkan Ustaz. Iya, lupa bukunya. Jadi Ima Kasfus Subhat, Ima
lupa nah, subhanallah lupa nah. Baik. Jadi itu yang membuat paling besar, karena penguasaan ilmu beliau juga termasuk paling salah satu Iya. yang senior di sana penguasaan ilmunya, dan memang ada personal experience dari Iya. pengajaran Betul. kitab yang Betul. bahkan itu tidak diajarkan di talib-talib pada Betul. umumnya, Betul. karena Dan- memang sudah tidak dicetak lagi. Betul. Nah, itu yang anak kagumi dari Syekh Su'ud Da'jani. Saya show Iya. rahimahullah ta'ala. Semoga Enggak, hafizahullah masih ada. Hafizahullah Iya, ta'ala. masih ada. Jadi semoga Allah memberikan jariah yang banyak dari semua murid-murid yang Iya. telah beliau ajarkan, Ustaz. Gitu. Amin, amin. Oke, ini masih jauh Pak? Udah Udah dekat, sebentar Ustaz. lagi. Bentar lagi kita sampai 5 menit ada? Iya, mungkin sekitar 5 menitan lagi. 5 menitan lagi kita sampai. Terus oke, sambil kita nunggu sampai, kita satu lagi pertanyaan ya. Nomor 5 yaitu Ustadz kan di sana ketemu sama orang-orang dari seluruh dunia juga, Iya. Ustadz, dari Indonesia, dari Iya. Pakistan, dari Mesir, mungkin dari Aljazair, dari negeri-negeri yang lain. Sebutkan salah satu sahib antum yang antum merasa itu istimewa dan alasannya kenapa gitu, Ustadz. Kalau semua teman sih insya Allah baik. Cuman ada ini dalam main atau dalam Lebih ke apa ya, ke ilmunya, penguasaan ilmunya yang membuat antum itu terpacu untuk bisa belajar lebih gitu. Dan ada sih teman anak namanya Ahmad Kamal. Aha, Itu teman seangkatan ya. aha. Itu beliau masya Allah kalau Dari mana itu, Ustaz? dari Padang, beliau. Dari Oh, Medan, dari Medan, dari aha. Medan. Beliau Kenapa, Ustaz? Masya Allah beliau punya ilmu yang sangat luas dan subhanallah beliau juga hafid Quran. Aha. Dan Ana pernah minta tolong sama Ahmad Kamal, Ana pengen menghafal Quran dengan kiroah yang bagus, tajwid yang bagus, makharijul huruf yang bagus. Waktu itu beliau bilang sama Ana, "Wallah, Dimas, Ana sebetulnya pengen ngajarin antum, cuman Ana udah nggak punya waktu karena Ana harus membagi waktu sama istri, membagi waktu sama dirosah pas segala macam." Pas subhanallah besoknya Ana dihubungi sama beliau, diajari dari nol sampai Ana benar-benar bisa apa namanya menguasai Tartil, makharijul huruf. Itu yang Ana sadarin. Maksudnya apa ya? Ada orang yang masih peduli gitu dengan Dengan segala teman-temannya. kesibukannya, Iya. waktu yang sangat terbatas. Padahal sebelumnya beliau sudah bicara sama Ana, menyampaikan bahwa beliau tidak punya waktu untuk Masya Allah. iya itu yang paling berkesan. masih sempat buat ngajarin antum. Iya, gitu ya, itu saking- sampai berjalan 2 bulanan kalau nggak salah. Setelah Masya itu, Allah. setelah itu Ana mengundurkan diri karena Ana ada kesibukan lain dan nggak bisa ditinggal. Beliau juga ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau antum butuh Ana lagi, Ana insya Allah siap membantu antum lagi gitu. Masya Allah. Itu yang Ana ingat. Insya Allah. Nanti kita teruskan. Ntar lagi kita udah mau sampai ya. Kita lanjutkan nanti. Oke, kita sudah ada di depan pintu gerbang Al-Jamiah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, atau lebih dikenal sebagai Jamiah Universitas Islam Madinah ya, Ustaz ya. Ini pintu gerbangnya, kita masuk ke dalam. Kebetulan ini kita habis salat asar, jadi mataharinya udah mulai turun. Dan kebetulan beliau cuma punya waktu habis asar ini, jadi kita manfaatkan biar para talibul ilm di Indonesia Nah, ini itu sekarang tahu. lagi Sebelah ada kiri ada acara. apa, Ustaz? Ini ada acara pameran antar bangsa. Pameran budaya antar Iya, bangsa. pameran budaya antar bangsa. Jadi Mhm. banyak negara-negara yang memamerkan kebudayaan, termasuk salah satunya Indonesia. Ini tiap Masya- tahun ini. Di situ ada ya, Iya, Masya nanti Allah. kita bisa ke sana. Nanti kita kunjungin. Lewat sana. Ini nggak boleh masuk. Ini udah masuk ke pelatarannya. Ini sebelah kiri parkirannya. Terus kita udah masuk, berada di dalamnya. Ini sebelah kanan apa ini, Ustaz? Walau alam, ini dari awal anak kesini sampai sekarang. Sampai sekarang Ana belum tahu. belum tahu jawabannya ini Iya. gedung apa, Ustaz? Tapi ini kita lewat dari bagian luarnya. Oh, Karena gitu? ya nggak semua orang bisa masuk Oh gitu ya. ke bagian dalam kecuali orang yang sudah punya izin Aha, masuk ke dalam kampus, aha. itu boleh diizinkan masuk. Nah, itu syaratnya harus S2 atau S3 yang punya izin itu. Oh, Masya Sedangkan Allah. anak kan lulusan S1 jadi Heeh. Baru LC ya, Ustaz ya. Masya Allah, baru LC.
Aina nahnu min haula. Nah, ini samping Mana, kanan Ustaz? kita ini Aha. gedung bukan gedung Ini? sih, rumah ini samping kanan. Oh, samping kanan Yang kita. banyak tumbuhannya ini sebetulnya Banyak pohon-pohon ini. ada gedung di dalam itu, Aha. gedung dan rumah. Jadi Gedung dan itu rumah? tempatnya gubernur Oh, Masya Allah, tempatnya Iya. gubernur kota Madinah. Iya, anaknya Raja Salman. Anaknya Raja Salman. Jadi tugasnya beliau atau kayak rumah dinasnya. Iya, rumah dinas. Tapi nggak setiap hari di situ ya. Enggak setiap hari. Ini ada Faculty of Science. Ya, ini yang kuliah Kuliah umum. Cuman ini yang walau kuliah alam untuk umumnya. Ya. orang luar apakah sudah terima apa belum? Sementara ini berarti orang-orang Arab sendiri yang kuliah umum ya. Orang Arab sendiri. Orang-orang Madinah sendiri ya. Ya, ini ada Faculty of Science, ada Faculty of Computer and Information System. Nah, ini kuliah lugoh yang Anda bilang kuliah sastra. Oh, kuliah Lughatul Arabiyyah, jadi benar kesusastraan ya, Ustaz, ya. Iya. Saya kebetulan juga kuliah sastra tapi sastra Inggris, Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi ya kerjanya di travel ya. Itulah keluasan rezeki Allah. Masya Allah. Kuliahnya di mana, rezekinya di mana. Kita kemana ini sekarang, Ustaz? Kita tunjukkan ini dulu aja ya. Apa namanya? Fasilitas yang ada dulu aja ya. Nah, fasilitas yang Soalnya ada. kan kalau yang kuliah itu ada di dalam. Nah, kita belum dapat izin buat masuk. Oh gitu, jadi kita sekeliling di luar Iya, aja sekeliling. sambil nanti tanya-tanya aja ya. Lagi parkiran mobilnya di sini. Nanti kita akan lihat fasilitas umumnya aja. Terus sambil kita tanya-tanya ya, Ustaz ya. Oke. Kalau yang prosedur sekarang ini, Ustaz, tadi diceritakan kan bahwa mukobalahnya itu sekarang nggak ada di Indonesia ya. Iya. Terus kalau sekarang ini sistem mukobalahnya atau penerimaan murid barunya seperti apa, Ustaz? Penerimaan murid barunya tetap sesuai seperti sistem yang lama, yaitu sistem pendaftaran online. Setelah itu mukobalah dan lalu diumumkan secara online juga. Aha. Itu penerimaannya tetap seperti. Cuman bedanya di sini sekarang, kalau dulu kita dijemput untuk Aha. mukobalah, maksudnya Aha. dosennya datang ke Indonesia. Kalau Aha. sekarang enggak, kita yang Harus datang datang. ke sini. Jadi mau nggak mau ke sini entah pas waktu umroh kah atau biasanya waktu umroh, gitu, Umroh Ustaz, ya? biasanya kebanyakan umroh. Jadi daftar dulu online, Daftar terus dulu online. ada tanggalnya. Enggak, buat- setiap waktu aja bisa di sini. Oh, setiap waktu Iya. bisa ya. Yang penting kita daftar dulu Iya. online. Kemudian kita langsung datang ke sini untuk Betul. istilahnya kayak ujian penerimaan gitu Betul, ya. betul. Terus nanti biasanya pengumumannya berapa lama, Ustaz? 1 Tadi? tahun. Tetap Oh, 1 tahun. Iya. Masya Allah ya. Ternyata Ini Iya, cukup jadi yang paling penting sebetulnya, meskipun antum semua merasa Ana nggak punya, mohon maaf ya, ini kan rezeki orang beda-beda. Ah. Ana belum bisa ke sana untuk umroh karena orang tua Ana belum mampu atau gimana. Jadi yang paling penting menurut Ana, ketika antum daftar online, Aha. masukkan semua berkas yang diminta. Contoh kayak ijazah, transkrip nilai, Aha. terus SKCK, Mhm. terus tazkiyah, itu semua yang diminta itu tolong lengkapin. Ana menyebutkan beberapa aja ya, nanti antum ketika melihat di websitenya, Websitenya apa tuh, Ustaz? Ana subhanallah nanti Ana informasikan. Mungkin antum bisa masukkan di Oke. deskripsi nanti. Iya. Nah, itu nanti antum lengkapi aja itu, karena meskipun antum nggak bisa mukobalah langsung, tapi ketika ada pendaftar masuk di websitenya Jamiah, para dosen atau para orang kantor di sini tuh paling utama dilihat itu nilai. Oh gitu ya. Iya, terutama dan misalnya nilai bahasa Arab. Kalau orang udah bisa bahasa Arab lebih diutamakan, dan hafalan, misalnya antum punya sanad hafalan atau sudah punya syahadah atau ijazah bahwa antum pernah menyelesaikan Al-Quran, nah itu biasanya lebih diprioritaskan. Oh, Masya Allah, jadi seperti itu ya, Ustaz. Iya. Oke, Nih, kita langsung kita ke sport centernya dulu. Tayyip. Baik, kita masuk ke Markas Al-Jam Islamiyah Riyadhi atau Sport Centernya.